Perkenalkan, nama saya Muzaimah, NIM S10311911100, Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Tanjung Pura. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Antropologi dan Ekologi Pemerintahan yang diampuh oleh Bapak Nahot Tua Parlindungan Sihaloho, SPD MIP. Topik yang saya akan bahas pada kali ini yakni mengenai Dynamic Governance. Dynamic governance merupakan sebuah konsep operasional yang ada di dalam lingkup pemerintahan sebuah negara. Secara umum, konsep ini dikaitkan dengan sejauh mana kemampuan pemerintah bersikap adaptif dalam mengambil keputusan berupa kebijakan-kebijakan atau program yang berkelanjutan. Menurut Neo dan Chen, dynamic governance dipahami sebagai kemampuan pemerintah dalam memformulasikan program dan kebijakan publik sesuai dengan hasil analisis institusi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Adapun tujuannya adalah dalam rangka mencapai kepentingan publik atau kemaslahatan bangsa di jangka panjang. Dynamic governance pada dasarnya hanya menekankan pada dua komponen utama, yaitu kapabilitas dinamis atau dynamic capabilities dan budaya organisasi atau institutional cultures, di mana kedua komponen ini akan menggerakkan sumber daya manusia dan proses mengarah pada perubahan berbagai kebijakan yang adaptif menuju pada dynamic governance. Komponen pertama, kapabilitas dinamis atau dynamic capabilities adalah kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah atau lembaga dan organisasi dalam menciptakan dan mengelola aktivitas dari sumber daya yang ada. Desain aktivitas tersebut diperoleh dari fakta bahwa lingkungan terus mengalami perubahan, baik dalam lokus internal maupun eksternal, sehingga dapat dikatakan bahwa kapabilitas dinamis sangat berhubungan dengan langkah pemerintah atau sebuah lembaga dalam merubah lingkungan dengan mengintegrasikan dan membangun kompetensi sumber daya di lingkungan internal dan eksternal serta secara cepat dan tanggap. Komponen penting kapabilitas yang dalam hal ini terdiri atas 3 hal, yaitu thinking ahead adalah kemampuan identifikasi dan kapasitas berpikir yang dimiliki oleh pemerintah agar dapat memetakan kondisi di lingkungan serta merumuskan kondisi di masa mendatang. Yang kedua, thinking again adalah kemampuan pemerintah untuk meninjau ulang data dan informasi dari serangkaian kebijakan dan program yang berlangsung, kemudian mengevaluasi perubahan guna terciptanya kebijakan yang lebih baik. Yang ketiga, thinking across, kemampuan pemerintah dalam melakukan inovasi dan membuat kebijakan baru untuk dapat bertahan dan menghadapi tantangan zaman. Komponen penting kedua adalah institutional cultures atau budaya organisasi, di mana dalam hal ini hadir sebagai fondasi dasar dalam mewujudkan dynamic governance. Kultur pada dasarnya merupakan produk pola pikir yang membawa pada keberhasilan di masa sebelumnya. Kemudian pola pikir tersebut ditanamkan dan menjadi acuan bagi organisasi untuk menentukan arah dalam penyusunan strategi dan kebijakan di masa selanjutnya. Pada dasarnya, kultur merupakan produk yang tercipta dari keberhasilan di masa lalu dan yang kemudian tertanam dan menjadi acuan dalam berpikir guna menentukan arah dalam penyusunan strategi dan kebijakan. Membudayakan nilai-nilai kapabilitas dinamis dalam aktivitas pemerintah, maka hal tersebut akan memunculkan orang-orang yang mampu atau able people dan proses yang tangkas atau agile process sebagai pengungkit munculnya sistem tata kelola yang dinamis. Able people merupakan mereka yang mampu membawa institusi untuk mendesain dan mengimplementasikan kebijakan publik sesuai dengan pola pikir dalam dynamic capabilities, dan agile process merupakan aktivitas berkelanjutan untuk mempertahankan siklus pemikiran tanpa henti dari pola pikir thinking ahead, thinking again, dan thinking across. Able people dan agile process yang dimana akan menggerakkan proses pola pikir thinking ahead, thinking again, dan thinking across untuk menghasilkan berbagai kebijakan yang adaptif. Kebijakan yang adaptif merupakan buah kebijakan yang dihasilkan dari kapabilitas dinamis yang dimiliki institusi, sehingga berbagai perubahan dan kebijakan yang tercipta akan membawa institusi menuju pada proses tata kelola yang dinamis.
Cukup sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.